Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan video dari sesi Aku Merenung. Kemarin kita sudah mengetahui apa itu Nismat Hayim dan apa itu Nepes Haya. Nismat itu nafas, nepes itu juga napas. Nafas yang menjadi nafas, jiwa yang menjadi jiwa, roh yang menjadi roh. Nismat Hayim adalah roh yang mempunyai masa hidup yang terbatas. Umurnya ada tanggal kadaluarsanya. Lalu apa yang membedakan nismat atau nesamah dengan nepes? Sifatnya yang berbeda. Nesamah sifatnya hayim, sedang nepes sifatnya haya. Dan kehidupan ini punya kodrat untuk selalu bergerak pulang. Nepes haya selalu ingin kembali menjadi nesamah hayim. Dan Nesamah Hayim selalu ingin kembali menjadi ruah haya. Debu kembali menjadi debu, roh kembali menjadi roh, dan haya kembali menjadi haya. Tetapi untuk bisa kembali menjadi haya, roh harus bisa melepaskan hayim yang berisik karena dia jamak. Namaku Legion karena kami banyak. Ring the bell please. Sampai sini jelas ya. Roh tidak akan pernah bisa pulang kalau dia belum bisa melepaskan hayim. Masih ada legion di dalamnya. Saya akan berikan gambaran bagaimana perjalanan sebuah roh, di mana dari gambaran ini bisa menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah ini yang disebut dengan reinkarnasi? Sekali lagi, saya hanya memberikan gambaran. Sisanya saya kembalikan pada diri kalian masing-masing. Silahkan direnungkan dan dihayati sendiri. Tuhan itu roh. Roh yang saya maksudkan di sini adalah ruah. Yod-He-Vav-He menjadi ruah. Yod-He-Vav-He adalah ruah, tetapi ruah bukan Yod-He-Vav-He. Loh, tapi Yesus kan pernah berkata, Tuhan itu roh. Roh itu bahasa Ibraninya ruah. Berarti ruah itu adalah Yod-He-Vav-He. Masa kamu bilang ruah itu bukan Yod-He-Vav-He? Pertama, saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu berfilsafat. Kita sering mendengar bahwa filsafat digadang-gadang sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena filsafat mencoba memahami segala sesuatunya secara menyeluruh tanpa pernah terkotak-kotak. Tapi kemudian filsafat pada akhirnya menjadi filsafat Fayehi. Filsafat mulai terkotak-kotakkan menjadi disiplin ilmu-ilmu tertentu. Filsafat alam,
melahirkan biologi dan fisika. Mulai dikotak-kotakkan. Ini masuk biologi, yang itu masuk fisika. Mulai lahir ilmu metafisika, ilmu logika, ilmu etika, ilmu estetika, dan lain sebagainya. Filsafat adalah ilmu etika, tetapi ilmu etika bukan ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu biologi, tetapi ilmu biologi bukan ilmu filsafat. Filsafat bisa menjadi ilmu apa saja, sebab filsafat sebenarnya tidak terkotak-kotakkan. Filsafat adalah filsafat, dan Tuhan itu sendiri sudah berfilsafat sejak dari awal. Tetragrammaton dari YHWH itu saja sudah mengandung filsafat. Jadi kalau saya mengatakan YHWH adalah ruah, tetapi ruah bukan YHWH, silahkan saudara berfilsafat. Paham ya? Kedua, bahasa Ibrani dari roh itu tidak hanya ruah. Kemarin minimal kita sudah mengetahui bahwa nismat itu adalah nesamah. Dan nesamah itu juga bisa mempunyai arti roh. Jadi roh dalam bahasa Ibrani tidak melulu ruah. Maka jangan pernah berpikiran sempit. Pokoknya roh itu bahasa Ibraninya ruah. Titik. Jangan asal main tempel. Selami maknanya. Kalau perlu, cobalah untuk belajar filsafat. Filsafat apapun, mau itu filsafat timur atau filsafat barat, pelajari semua. Bahkan kalau ada filsafat utara dan filsafat selatan, pelajari juga itu. Yod He Vav He adalah ruah, tetapi ruah bukan Yod He Vav He. Jadi Yod He Vav He itu apa? Yod He Vav He adalah Yod He Vav He. Yeh, Esher, Yeh. Aku adalah aku. Yod He Vav He tidak punya bentuk. Yod He Vav He tidak punya wujud. Yod He Vav He tidak punya rupa. Dia bisa menjadi apa saja dia menjadi. Yehi va yehi. Karena Yod He Vav He ini tidak punya wujud, maka dia menjadi. Va yehi. YHWH va yehi. Dan salah satu wujud dari Yod He Vav He ketika dia menjadi adalah ruah. Ruah hanyalah salah satu wujud dari Yod He Vav He. Yod He Vav He itu sendiri tidak berbentuk. Artinya tidak punya wujud. Sementara ruah adalah salah satu bentuk dari Yod He Vav He. Artinya, ruah punya wujud. Bagaimana wujud ruah? Sabar dulu. Kita simpan pertanyaan kita ini. Kita balik pada perjalanan roh. Yod He Vav He menjadi ruah. Ruah menghembuskan nafas. Ruah mati. Kenapa ruah mati? Supaya nesamah bisa hidup.
Saya rasa kalian sudah bisa melihat sebuah pola di sini. Ring the bell. Kenapa Yesus mati? Supaya manusia bisa hidup. Emangnya sebelum Yesus turun ke dunia, semua manusia itu gak ada yang hidup? Lalu Musa itu apa? Daud itu apa? Yesaya itu apa? Apa mereka semua itu zombie? Sabar bos, sabar. Ambekan dhisik. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oe, oe. Selamat Ibu, anaknya laki-laki. Dikatakan hidup, engkau itu mati. Dikatakan mati, engkau itu hidup. Tuhan berfilsafat. Silahkan kalian coba gali dan selami sendiri apa maknanya. Daripada energinya dipakai untuk uring-uringan, cobalah untuk mulai belajar berpikir. Sebab berpikir itu juga membutuhkan energi. Dengan berpikir, insya Allah kalian gak gampang uring-uringan. Sebab tenaganya sudah habis dipakai untuk berpikir. Walaupun biasanya orang gampang uring-uringan justru karena letih setelah berpikir. Tapi minimal yang namanya mikir itu butuh proses. Jadi gak sempet uring-uringan. Gitu loh my friend. Urusan kita itu nanti bisa uring-uringan setelah letih berpikir. Kita pikir belakangan. Jadi kita akan mikir lagi sebelum uring-uringan. Jadi kita ini uring-uringan karena letih berpikir, atau kita letih berpikir, maka kita uring-uringan. Nah, sementara kalian mikir, saya tak lanjut cerita. Selamat berpikir. Kenapa Ruwa mati? Supaya Nesamah bisa hidup. Biji harus mati supaya ada pohon yang hidup. Ada roh yang berkorban di sini. Ada sifat rela berkorban untuk roh yang lain. Sifat itu sangat lembut, sangat feminin. Dan itu adalah satu-satunya sifat yang dimiliki oleh ruah. Sifat yang tunggal dan feminin. Apa itu? Hayah. Ruah punya sifat hayah. Dan sifat hayah yang dimiliki ruah itu terwakili dalam sebuah kata, yaitu kasih. Kalau dalam bahasa Ibrani, kasih itu adalah ahavah. Ahavah itu artinya kasih. Kalau saudara ingat Ahab, suami dari Isabel, Ahab itu artinya cinta. Ahab itu bentuk maskulinnya. Ditambah jadi feminin. Ahavah. Sekali lagi, lepas dari grammar dan tetek bengek aturan linguistik. Sebab Ahab, suami Isabel itu ada juga yang memecahnya menjadi ak, yang berarti brother, ditambah ab, yang artinya father. Tapi Ahab itu sendiri artinya memang cinta atau kasih. Bentuk maskulin ahava.
Dan sekali lagi, tanpa memandang linguistik, kalau saya berkata, ahava, hava, apa saudara ada ring the bell? Hawa adalah kekasih Adam. Hava, Hawa, ahava adalah kasih. Hawa itu kasihnya Adam. Ruah itu adalah kasih. Bahkan masih di luar linguistik, para kabala Yahudi sendiri sering mengkaitkan ahava ini dengan bahasa Aram haf, yang artinya memberi. Dan itu ada hubungannya dengan tetragramaton YHVH yang adalah sang pemberi. Ruah rela berkorban supaya roh yang lain bisa hidup. Siapa roh yang lain ini? Nesamah. Dan kemarin kita juga sudah sedikit belajar kata kerja kayah. Salah satu pengertian dari kayah adalah menderita untuk hidup. Artinya dia rela berkorban supaya orang lain bisa menjadi hidup atau bisa tetap hidup. Ruah menghembuskan nafas. Ruah mati supaya nesamah menjadi hidup. Maka lahirlah Nismat Hayim. Ruah ini tidak punya wujud. Loh, tadi katanya ruah punya wujud. Sekarang bilang ruah tidak punya wujud. Yang benar bagaimana? Paradoks, saudara. Ruah ini dikatakan punya wujud, dia tidak punya wujud. Tetapi dikatakan tidak punya wujud, ruah ini adalah wujud dari Yod-He-Vav-He. Artinya punya wujud. Lalu bagaimana wujud ruah? Nismat Hayim inilah salah satu wujud dari ruah. Ruah adalah Nismat Hayim, tetapi Nismat Hayim bukan ruah. Ruah mati untuk menjadi Nismat Hayim. Saudara, saya capek kalau harus bertutur mendetailkan semua pola-pola yang terbentuk ini. Bukan pada tempatnya untuk mendetailkan hal semacam ini. Nanti kita buat video tersendiri saja untuk mendetailkannya. Sampai lambe kundoe ya ora popo. Mick Jagger doe tetap dibilang manis toh. Tapi sekarang saya yakin saudara sudah bisa melihat sendiri pola-pola tersebut. Yod-He-Vav-He adalah ruah, tetapi ruah bukan Yod-He-Vav-He. Ruah adalah Nismat Hayim, tetapi Nismat Hayim bukan ruah. Nismat Hayim adalah Nepes Hayah, tetapi Nepes Hayah bukan Nismat Hayim. Nepes Hayah adalah makhluk hidup, tetapi makhluk hidup bukan Nepes Hayah. Makhluk hidup adalah manusia, tetapi manusia bukan makhluk hidup. Capek, saudara. Belum lagi detail-detailnya. Nismat Hayim adalah wujud dari ruah. Nismat Hayim punya wujud. Bagaimana wujud Nismat Hayim? Sabar. Capek, my friend.
Ini bukan soal sabar atau tidak sabar, tapi di sini ada sebuah pola. Dan saya yakin saudara sudah bisa melihat pola-pola tersebut. Ruah adalah wujud dari YHVH. Nismat Hayim adalah wujud dari ruah. Nepes Hayah adalah wujud dari Nismat Hayim. Makhluk hidup adalah wujud dari Nepes Hayah. Manusia adalah wujud dari makhluk hidup. Dowo, my friend. Dan saya yakin saudara sudah bisa mengenali pola-pola yang saya maksudkan. Intinya, manusia itu adalah wujud dari sesuatu yang tadinya tidak punya wujud. Roh itu tadinya tidak berwujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa digenggam, tidak bisa dirasakan. Sekarang roh punya wujud. Bagaimana wujud roh? Ya, manusia itulah salah satu wujud dari roh. Sekali lagi, salah satu wujud, bukan satu-satunya wujud. Roh bisa menjadi apa saja dia menjadi. Yehi fa yehi, yod he fav he. Manusia adalah salah satu wujud dari roh. Sekarang roh itu bisa dilihat, bisa disentuh, bisa digenggam, bisa dirasakan. Roh bisa ditunjuk, bisa dijambak, bisa dicakar, bisa diidoni. Roh bisa ditendang, diinjek-injek, dicaci maki, diperkosa, diohok-ohok, dinikmati. Sekarang roh bisa dirasakan. Hagar ditindas sarai. Paham ya, saudara? Saya sudah bicara panjang lebar. Kalau saudara masih geleng-geleng, saya bisa nangis ini. Serius. Mulut saya sudah berbuih, lalu saya tanya, apa saudara mengerti? Dan saudara geleng-geleng. Saya bisa nangis sambil koprol 10 kali. Yehi fa yehi itu bukan bim salah bim. Yehi fa yehi itu sebuah proses. Dari yang tidak punya wujud, berproses sampai punya wujud. Tuhan itu roh. Ruah itu bisa juga diartikan sebagai udara. Bagaimana wujudnya udara? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat udara. Udara fayehi. Udara menjadi angin. Angin bisa dilihat. Bagaimana wujudnya angin? Saudara pernah melihat angin puting beliung. Seperti itulah wujud angin. Dari udara yang tidak bisa dilihat, sekarang menjadi angin. Angin mulai bisa dilihat, tapi masih belum bisa disentuh. Dari angin keluar air. Angin menjadi air. Air sudah bisa dilihat, juga sudah bisa disentuh, tapi belum bisa dipegang. Kita tidak bisa menggenggam air. Air dipisahkan, muncul daratan. Daratan itu tanah. Tanah bisa dilihat, bisa disentuh, bisa digenggam. Tubuh manusia berasal dari tanah.
Wadahnya tanah, isinya udara. Detailnya tidak di sini. Itu hanya ringkasan. Kun fayakun bukan permainan sulap ala Deddy Corbuzier. Jadilah kelinci, lalu ada tangan dimasukkan ke dalam topi dan keluar kelinci. Kun fayakun bukan sulap, tapi sebuah proses. Yehi fayehi bukan bim salah bim. Tuhan itu sendiri berproses. Tapi manusia inginnya instan. Ancen kocluk. Tuhan yang saya sembah, dia belajar, saudara. Tidak ujuk-ujuk bisa menciptakan apa saja karena dia sudah punya pengetahuan tanpa belajar. Mohon maaf, Tuhan yang saya sembah tidak seperti itu. Tuhan yang saya sembah juga belajar. Dia memberi perintah pada saya untuk belajar, sebab dia sendiri juga belajar. Kalau Tuhan memberi perintah pada saya untuk belajar, tetapi Tuhan sendiri tidak pernah belajar, sebab dia memang sudah punya pengetahuan, saya tidak akan mau menyembah Tuhan yang seperti ini. Saya justru bisa menaruh rasa hormat saya pada Tuhan yang saya sembah ini karena dia sendiri belajar. Dia tidak sewenang-wenang. Dia bisa memberi perintah sebab dia sendiri bisa memberi teladan. Saya tidak suka dengan Tuhan yang hanya bisa memberi perintah tapi tidak bisa memberi teladan. Bunuh orang Het, bunuh orang Amori, bunuh orang Yebus. Sebab Tuhan sendiri pernah membunuh. Kasihi si A, kasihi si B, kasihi si C. Sebab Tuhan sendiri pernah mengasihi. Dia berproses. Dari sifatnya yang keras, berubah menjadi lemah lembut. Dan yang dibunuh itu sebenarnya adalah sifatnya sendiri. Engkau harus belajar, sebab Tuhan sendiri pernah belajar. Kalau Tuhan hanya memberi perintah tanpa bisa memberi teladan, saya tidak mau menyembah. Kita balik pada perjalanan roh. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, YHWH menjadi ruah, ruah menghembuskan nafas menjadi nesamah. Nesamah dimasukkan ke dalam tubuh, nesamah mati. Nesamah itu seperti biji yang ditanam ke dalam tanah. Biji mati tumbuh pohon. Dan tubuh kita ini kan berasal dari tanah. Ada ring the bell. Nesamah mati tumbuh nepes. Nismat hayim ditanam ke dalam tubuh dan menjadi nepes hayah. Bayi yang baru lahir itu sudah bersih. Dia adalah nepes hayah. Seorang bayi itu adalah nismat hayim yang sudah dibersihkan hayimnya. Masih ingat tentang pokok anggur yang benar? Hayim itu ibaratnya adalah ranting-ranting yang sudah dibersihkan.
sehingga yang tersisa dalam tubuh bayi itu hanya tinggal hayah. Yang ada hanya kasih. Sampai sini saya mau bertanya dulu, saudara. Tuhan memberkati Abraham. Tuhan memberkati Musa. Tuhan memberkati Daud. Pertanyaan saya, bisakah kalau dibalik? Abraham memberkati Tuhan, Musa memberkati Tuhan, Daud memberkati Tuhan. Yang besar memberkati yang kecil. Bisakah yang kecil memberkati yang besar? Monggo direnungkan. Setelah itu, coba saudara buka kitab Kejadian 24 ayat 27. Di sana, hambanya Abraham memberkati Adonai. Kurang ajar gak ini hambanya Abraham? Dan tolong diingat, yang disebut hamba itu pengertiannya budak. Seorang budak berani memberkati Adonai. Kurang ajar gak itu budak? Diberkatilah Adonai, Allah Tuanku Abraham. Mungkin kalau kalian membaca terjemahan LAI, kalimatnya adalah terpujilah Adonai. Ya gak apa-apa. Tapi baruk atau barak itu artinya memberkati. Diberkatilah Adonai, Allah Tuanku Abraham. Atau kalau mau lebih jelas, bisa dibaca ayat 48-nya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Adonai, serta memberkati Adonai, Allah Tuanku Abraham. Budaknya Abraham memberkati Adonai. Kurang ajar atau tidak itu? Seorang budak memberkati Tuhan. Nanti direnungkan ya, saudara. Jitro, mertuanya Musa, juga memberkati Adonai. Banyak contoh-contoh di mana manusia memberkati Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang memberkati manusia. Pertanyaannya, bisakah yang kecil memberkati yang besar? Sekarang kita balik pada bayi yang baru lahir tadi. Bayi yang baru lahir itu punya sifat hayah. Kira-kira menurut kalian, orang tuanya yang memberi kasih pada bayi tersebut, atau bayi tersebut yang memberi kasih pada orang tuanya? Mungkinkah seorang bayi memberi pada orang tuanya? Apa yang bisa diberikan seorang bayi? Bayi itu memberi berkat orang tuanya, atau orang tuanya yang memberi berkat bayi tersebut? Tolong nanti direnungkan ya, saudara. Kita lanjut pada perjalanan roh. Jadi dalam tubuh bayi yang baru lahir itu, yang ada hanya sifat hayah. Tapi sejalan dengan pertumbuhan bayi itu, hayah ikut tumbuh. Hayah kembali menjadi carang-carang hayim. Nepes kembali menjadi nesama. Dan carang-carang ini perlu dibersihkan.
Ini adalah kodrat kehidupan. Babi itu tempatnya di kubangan lumpur. Memandikan babi itu adalah hal yang sia-sia. Sudah dimandikan bersih, dia akan kembali pada kubangan lumpur. Memang kodratnya ada di lumpur. Demikian halnya dengan tubuh manusia. Tubuh berasal dari debu tanah. Kodratnya ingin kembali menjadi debu tanah. Ingin kotor-kotoran terus. Dan nepes haya berasal dari nismat hayim. Kodratnya ingin kembali menjadi nesamah. Kodratnya ingin kembali menjadi nesamah hayim. Kita sebut saja bayi ini namanya si A. Kalau si A ini tumbuh dewasa, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya adalah nepes haya, bukan lagi nesama hayim, sehingga dia tidak mau membersihkan carang-carang itu, lalu dia mati. Maka yang keluar dari tubuhnya adalah nesama hayim. Nesama hayim kodratnya ingin kembali menjadi ruwahaya. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia jamak, legion, susah. Untuk bisa kembali menjadi hayah yang tunggal, dia harus dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Carang-carangnya harus dibersihkan lagi. Ini seperti perumpamaan yang pernah diberikan oleh Yesus, yaitu perumpamaan seorang tuan tanah yang memberi uang mina pada 3 hambanya untuk digandakan. Perumpamaan ini bicara tentang kerajaan surga. Tidak ada hubungannya dengan mengembangkan talenta. Sekali lagi, perumpamaan ini bicara tentang kerajaan surga. Dunia kita ini adalah cermin dari dunia roh. Yang namanya cermin itu merefleksikan persis seperti apa yang ada di hadapannya. Hanya saja kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Dikatakan kanan, kanan itu kiri. Dikatakan kiri, kiri itu kanan. Ciri Tuhan. Kalian coba tulis nama kalian di selembar kertas. Lalu hadapkan ke cermin. Nama kalian tidak akan terbaca. Sebab kanan itu menjadi kiri dan kiri itu menjadi kanan. Paham ya? Di dunia ini, Yesus memberi perumpamaan uang mina yang harus digandakan. Di dunia roh, carang-carang hayim itu tadi ibaratnya adalah besi yang berkarat. Harus dikurangi. Si A karatnya tebel 10 cm. Si B karatnya tebel 5 cm. Si C karatnya tebel 1 cm. Semuanya dimasukkan ke tubuh dan menjadi bersih tanpa karat. Si A mati, karatnya tinggal 7 cm. Tuhan, dulu karatku 10 cm, sekarang tinggal 7 cm. Oh, bagus. Si B mati, karatnya tinggal 3 cm. Tuhan, dulu karatku 5 cm, sekarang tinggal 3 cm. Oh, bagus.
Si C mati, karatnya masih 1 senti. Tuhan, dulu karatku 1 senti. Ini aku kembalikan padamu 1 senti. Hei, hambaku yang bodoh. Aku masukkan kamu ke tubuh itu supaya karatmu bersih. Berikan karat si A dan si B pada si C. Pahamkah, saudara? Sekali lagi, perumpamaan yang Yesus sampaikan itu bicara tentang kerajaan surga. Dan Yesus menyampaikannya di dunia. Dunia adalah refleksi yang terbalik dengan alam roh. Jadi gak ada urusan dengan mengembangkan karunia atau mengembangkan talenta. Yang mati siapa? Si A, kebangkitan badan. Si A dihidupkan kembali. Carang-carang sisa terakhir ketika dia mati dibersihkan kembali. Nesamah menjadi nefes haya lagi. Tapi si A masih belum sadar sepenuhnya. Mati lagi dan masih menyisakan carang-carang hayim. Kebangkitan badan lagi. Terus seperti itu. Hayim akan terus dibersihkan sampai dia kembali menjadi haya. Apakah ini adalah reinkarnasi? Saya kembalikan pada masing-masing kalian. Bagi umat Islam, Katolik, Kristen, dan Yudaisme, mereka tidak mengenal reinkarnasi. Tetapi bagi umat Buddha dan umat Hindu, mereka mengenal reinkarnasi. Dan saya sendiri sudah tidak punya agama. Dulu saya adalah seorang Katolik. Yesus mengajar saya untuk melepaskan semuanya, dan saya melepaskan kekatolikan saya. Saya membuang semua agama, tapi saya punya keyakinan. Saya masih punya iman pada Yesus. Hanya saja tidak punya agama. Oleh sebab itu, nama channel saya adalah No Religion. Bagi saya, agama itu adalah omong kosong. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Artinya apa? Agama itu teratur. Itu kalau kalian yang membaca. Kalau saya yang membaca tidak demikian. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama tidak kacau. Artinya apa? Tidak kacau berarti kacau. Agama itu kacau. Ada permainan kata di sana. Jadi tergantung siapa yang membaca. Kalau tidak benar, berarti salah. Tetapi saya juga bisa membacanya demikian. Kalau tidak benar, berarti benar. Ada permainan kata. Tergantung konteks dan tergantung siapa yang membaca. Dan saya membaca agama itu artinya kacau. Karena tidak kacau berarti kacau. Kan gitu, saudara. Saya pribadi meyakini bahwa Hindu, Buddha, Yudaisme, Kristen, dan Islam semua itu bukan agama tetapi keyakinan.
Dan ketika semua keyakinan itu dijadikan sebuah agama, maka keyakinan tersebut menjadi kacau. Karena yang namanya agama itu punya instansi. Ketika bait Allah menjadi sebuah instansi, orang-orang berebut untuk menjadi imam agung. Karena dengan menjadi imam, mereka bisa menguasai orang-orang. Bahkan para penjajah di zaman itu menempatkan orang-orang yang mereka pilih untuk menjadi imam supaya bisa mengendalikan rakyat. Setan dengan Lewi. Di mana sebuah instansi muncul, di sana akan ada ambisi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Katolik mengubah Kristen menjadi agama. Para kardinal akan memiliki ambisi untuk menjadi seorang paus. Meskipun mereka tidak ada yang mau mengaku berambisi untuk menjadi paus. Ambisi itu terselubung. Instansi tujuannya untuk mengatur orang. Semakin diatur, semakin kacau. Karena hidup ini sebenarnya memang sudah teratur. Apa yang memang sudah teratur, kemudian diatur, maka menjadi tidak teratur. Apa yang memang sudah kacau, kemudian kita kacaukan, maka menjadi tidak kacau. Kristen itu jalan hidup, saudara, bukan agama. Hodos, cara hidup yang seperti Kristus. Sama seperti Buddha. Buddha itu cara hidup yang mengikuti Siddhartha Gautama. Buddha bukan agama. Tetapi ketika Buddha dijadikan sebagai agama, Buddha pun jadi kacau. Kita balik pada reinkarnasi. Apakah reinkarnasi ini kekal? Saya akan jawab tidak. Kalau si A bisa mati dalam kondisi nepes hayah, maka dia tidak perlu reinkarnasi lagi. Sebab roh yang keluar adalah nepes hayah. Nepes hayah kodratnya ingin kembali menjadi ruah hayah. Itu mudah. Karena sama-sama sudah bersih. Hayah, satu, tunggal, feminin. Reinkarnasi ini hanya berlaku selama 300 tahun. Sebelum umur bumi mencapai 300 tahun, konsep Hindu dan Buddha ini masih berlaku. Tapi ketika umur bumi sudah mencapai 300 tahun, selesai tidak selesai dikumpulkan. Konsep Hindu dan Buddha sudah tidak dipakai, diganti menjadi konsep Yudaisme, Kristen, dan Islam. Penghakiman terakhir, yaitu kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Saya katakan penghakiman terakhir, berarti sebelumnya sudah ada penghakiman-penghakiman. Reinkarnasi itulah penghakiman. Orang yang mengalami reinkarnasi adalah orang yang masuk neraka. Dunia ini adalah neraka bagi roh. Roh tersiksa di dunia, siksaan kecil.
Purgatorium yang diselewengkan maknanya oleh Katolik. Entah sengaja diselewengkan, entah memang belum mengerti. Saya harap memang belum mengerti. Saya rasa Nismat Hayim sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan bicara Selem dan Demut minggu depan. Shalom.